dia orang sebenarnya itu termasuk dalam sholat ibu Allah kita berjalan kita yang intinya belajar itu apa belajar baris itu ya apa namanya Pak? A I U sama sukun. Jadi intinya belajar tasbih itu kita belajar A I U dan menyebutkan huruf hijaiyah dengan baris tadi A I U atau sukun atau tasdid ya, dengan berpindah antara huruf hijaiyah dengan huruf hijaiyah berikutnya. Contohnya ta'awuz A ainnya barisnya dhamma a'u tapi harus apa? Harus sempurna satu-satu. Jadi kayak puzzle yang kita gabungkan, jadi harus sempurna barisnya. Dan sebenarnya hanya talaki saja. Ya, itu yang sebenarnya. Tetapi untuk memudahkan kita yang Indonesia ini, maka perlu ada teori juga. Ini ruhnya ulama buat seperti ini supaya menjaga keaslian bahasa Al-Quran, bahasa Arab tadi ya, supaya tidak beda-beda bacaannya dan tidak merubah maknanya. Baik, nanti kita ini ada kemarin ada, setelah saya menyampaikan materi pakai papan tulis, Pak Wahyudi menyarankan untuk disampaikan lagi dengan cara lebih terperinci lagi. Nanti kita belajar satu-satu huruf dengan makhraj dan sifatnya. Nanti insya Allah masih kebayang Pak ya, yang gambar makhraj yang mulai dari tenggorokan sampai lisan, dan huruf-huruf sifat-sifat yang berlawanan. Nanti kita praktekkan dan disitu ada contoh-contohnya. Ya. Tapi kita sebelumnya talaki suratul Fatihah dulu untuk menjaga surah Al-Fatihah kita bersama. Saya mulai, nanti silakan Bapak-bapak diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. I-U-nya bagus, soalnya bagus Pak ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Kalau yang talang kami cuma lidahnya aja yang ditekan, Pak. Dhon. Tapi setelah masuk lam tipis. Jadi tidak dhon. Dhon. Tipis lagi, Pak ya. Dhon. Nah, karena huruf lam bukan huruf tebal, jadi tidak boleh terpengaruh dari dhot yang tebal itu. Masuk ke lam masih tebal. Kalau udah masuk ke lam langsung tipis. Bolin. Ya, baik, kita masuk sini, Pak ya. Ini masih berlanjut, kan kita sudah belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, titik-titik ini ya, mulai dari tenggorokan, kemudian huruf-huruf lisan, sampai huruf bibir, sampai huruf hidung. Kemudian ada sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Yang tidak berlawanan, insya Allah nanti nggak banyak. Nanti sekalian di sini saja. Insya Allah nanti kita ketemu dengan huruf yang memiliki sifat sendiri, ya. Itu tidak terlalu banyak. Di sini. Ini langsung gabung antara makhraj dan sifat huruf ya. Jadi kayak kita gabungkan. Nah, ini pakai Imam Al-Jazari Pak ya. Ini ada syairnya. Thumma la'aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, kemudian yang di pangkal tenggorokan adalah makhrajnya hamzah dan ha. Masih ingat Pak ya? Pangkal tenggorokan hamzah dan ha. Masih ingat di gambarnya itu? Aha. Ya, itu Pak ya. Itu makhrajnya keluar di situ. Nah, terus sifatnya kita kemarin sudah tahu. Hamzah sifatnya jahar. Jadi nafasnya ditahan, gak banyak anginnya. Kan tidak ada di kalimat, kan hamzah jahar lawannya apa? Hamzah lawannya hamas ya. Hamzah jahar lawannya hamas ya. Kalau hamas nafasnya nggak ditahan. Kalau hamzah ini termasuk jahar, jelas nggak ditahan ya. Kalau yang hafal fahad bahu syakhsun sakata, tidak ada huruf hamzah. Fahad bahu syakhsun sakata. Kemudian dia termasuk syiddah, sandarannya kuat ya, suaranya tertahan. Coba ya. Kemudian dia termasuk hurufnya istifal. Istifal itu suaranya tipis, tidak bukan Pak ya, tapi Kemudian infitah, terbuka ya, lidah terlangit-langit. Tidak apa kemarin idbaq ya, tidak tertutup. Kalau yang lawannya kan idbaq. Ini infitah, terbuka ya. Jadi tidak tertutup. Nanti ada huruf yang tertutup. Nah, ini yang belum kita pelajari. Ismat
Lawannya apa Pak? Izlaq ya, ismat, izlaq. Ini tidak lancar dan hati-hati. Maksudnya B. Ini maksudnya hurufnya itu kalau kita baca sembarangan kayak bisa. Enggak perlu. A harus hati-hati. A. Ya. Ini hurufnya ada, kalau yang lawannya itu ada hurufnya ada 6. Itu salah satunya la, na, ro, ba, la, na, ro, ba, fa. Saya satu lagi lupa, nanti kita lihat. Nah itu kalau ulama buat begini, ini berarti kalau la lebih mudah. Coba la lebih mudah. Na, kalau a, nah lebih a harus siap-siap, nggak bisa sembarangan, hati-hati. Ja, ja ini juga termasuk ismat, tidak lancar dan harus hati-hati kan katanya. Ja, tidak bisa la, tidak bisa. Lebih mudah mana Pak? Ja dengan la, lebih mudah la ya. Nah itu sifat-sifat huruf hamzah ya. Anginnya tidak, nafasnya nggak kuat, sidda kuat ya, tipis, tidak infitah terbuka, dan dia harus hati-hati cara bacanya, tidak bisa dengan gampang ya. Nah, ini ada contohnya. Ini yang di Al-Jazari kan sampai ya. Ini yang di Al-Jazari, terus tadi ada contoh Quran. Kita baca Pak ya. I mana ini? Uba, coba. Hamzah di sini. Uba. Nah, ini perlu nyata lagi. Nah, kalau ba itu belum. Nah, kami ditalaki. Ini sebenarnya kami nggak banyak materi begini Pak kalau ditalaki. Langsung face to face baca. Nah, itu tadi protoli habis ya. Nah, kalau pas talaki itulah dapat ilmunya. Kalau baca hamzah itu memang harus dekat. Ba. Nah, di sini dirasakan ba. Coba ba. Nah, di sini. Ba. Nah, ini husnuzon saya kenapa dibuat begini ini supaya kita latihan itsmamul harokat, menyempurnakan harokat, menjuju fathah ya. Itu perlu dilatih karena nanti pas baca surah dalam Al-Quran biasanya kalau kurang pas harokatnya, nah itu kalau kata ulama bahkan tidak membaca bahasa Arab, tidak baca bahasa Al-Quran, jadi bahasa yang lain, jadi jelas merubah maknanya ya. Yang miring cuman satu saja ya di riwayat Imam Hafiz itu yang majreha itu ya. Kalau yang lainnya jelas uba. Mencucunya ke depan Pak ya. Ada yang memang talaki itu suaranya waktu talaki diperbaiki suaranya karena mencucunya nggak ke depan, jadi suaranya beda. Harusnya kan jadi kayak ada vokal suilat misalnya, suilat harusnya kan ke depan, suilat ya. Jadi kalau nggak dilatih biasanya pas membaca nanti di Quran gitu ya. Harusnya jadi fokusnya mencucunya itu ke depan ya Pak. Nah, jadi kita dilatih di sana hakikat fathah kasroh dhamma dulu. Walaupun nanti pas di lapangan pas membaca, nah itu tergantung latihannya. Kalau dia banyak latihan itu sudah bagus makhrajnya. Walaupun mungkin mencucunya kurang sempurna. Tapi pas latihan itu harus sempurna.
A I U ba. O U menunjuknya ke depan Pak ya, lurus. A I U ba. Itu ya, itu untuk menyempurnakan harokat Pak ya. Kita masuk contoh-contoh hamzah ya. Al-mar'u. Ya, mencucu. Al-mar'u. Su'ilat. Mencucu Pak. Su'ilat. Ini tambahan lagi. Kami juga disuruh memberikan motivasi ya. Kenapa kok harus sempurna baca ini? Termasuk memberikan pelajaran tahsin kepada anak-anak itu untuk melatih nanti bahasanya, bahkan bahasa Indonesianya. Biasanya anak-anak yang sudah bagus baca Qur'annya jelas, itu nanti bicaranya juga jelas. Jadi untuk menyampaikan informasi dia bacanya jelas. Itu kelihatan, bahkan kami bisa melihat anak-anak yang bicaranya cepat, nanti dipastikan ketika baca Quran itu bacanya amburadul. Nah, itu harus dilatih dari Qurannya, itu insya Allah akan mempengaruhi nanti bahasanya dia. Nah, Al-Quran begitu, itu mengobati insya Allah. Ra'auhum yu'minu. Tekan Pak, yu'minu. Nah, ini latihan Pak ya. Kita masuk langsung ke latihan Qur'annya. Ini surah Abasa ya. Ini nanti insya Allah kita selingi dengan baca Quran. Kita materi hari ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nah, ini hamzanya harus jelas Pak. Kita latihannya fokusnya sini. Mar'u min akhihi. Mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, ini yang belum lancar baca Qur'annya, ini dimanfaati Pak. Kita pakai materi begini pelan-pelan, sikit-sikit. Monggo nanti dilatih, dilihat hurufnya. Nah, ini tambahan. Ini biasanya pas talaki kami diperbaiki yang sini Pak, huruf lain ya, waw ini. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh mat, seperti membilang ya dengan waw, yau, yau. Tidak boleh yau, itu berarti wawnya kurang haknya, atau ya-nya terlalu cepat, yau. Nah, tapi yau, yau ya. Tidak boleh juga panjang, yau, nggak boleh. Jadi seperti bilang ya dengan waw. Latihannya begini, ya, wa, yau. Ya, wa, yau. Coba Pak. Ya, wa, yau. Iya, yau. Wa, ya-nya nggak boleh cepat, yau. Ya. Tidak boleh gak? Yau, nggak boleh ya. Pendek. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Itu ya Pak, kita lanjutkan. Surah At-Takwir, ini juz 30 semuanya. Wa idzal mau'udah, panjang. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ayatnya gimana nih? Mas,
Wa idzas suhufu nusyirat. Belum ke atasnya lagi. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu husirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu. Panjang. Kita ulangi. Wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat. Takwir Pak ya. Ini yang buat perubahan Rasulullah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. 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 Hamzanya Pak. Su'ilat. Su'ilat. Pendek-pendek. Kita latihan lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i Ininya ditasin cuma di sini Pak, kita lagi praktekin Pak ya. Jadi jangan bosan Pak ya, kita latihan. Nanti ada kalimat Imam Ghazali di sini. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Tadi yuk. Nah, hati-hati Pak ya. Fama lahum la kurang. Harus mencucunya dijaga Pak. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Ya, sekali lagi latihan. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Ya, ini kalimat beliau. Tidak ada bedanya orang yang paham tajwid atau yang tidak paham tajwid, kecuali senantiasa latihan terus menerus dengan mulutnya. Nah, itu bedanya. Kalau orang yang pandai tajwid dengan yang tidak pandai tajwid, kalau nggak latihan sama saja Pak. Nah, dia harus sering latihan Pak ya, sering latihan. Ya tadi talaki diikutin, talaki diikutin. Nah, baik, mungkin ada yang mau baca 1-2 orang di contoh-contoh ini, monggo, saya tidak tunjuk. Kalau ada yang mau silakan. Langganan siapa Pak? Monggo Pak, contoh. Yang mana ya Pak? At-takwir atau abasa atau al-mutafifin? Yang mana? Abasa, monggo Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Masya Allah sudah kelihatan ya bacaannya. Ada perubahan. Insya Allah Pak, ini mungkin belajar kita kira-kira 1 semesteran lagi lah. Ini saya sampaikan di sini. Karena mungkin tahun depan saya sudah harus birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti sama orang tua. Jadi saya sampaikan di sini ya, supaya kita maksimalkan Pak ya. Saya juga maksimalkan di Semarang ini. Insyaallah nanti kalau diizinkan untuk pindah ke UTAP yang ada di Sumatera, karena jalur di sini terlalu jauh saya untuk ke orang tua,
terbang atau lewati laut. Tapi kalau di Sumatera itu ada Kutub Al-Fatih di Aceh, ada di Medan, ada di Pekanbaru, apalagi saya ada di mana. Nah itu saya sudah ajukan, tinggal nanti kepala kutubnya mindahin di mana terserah. Yang penting jalurnya jalur darat itu masih terjangkau. Ya, mungkin ini kita maksimalkan Pak ya, di tahsid sebagai tanggung jawab saya. Sudah belajar di Ubay bin Ka'ab, ini saya sampaikan di jamaah pembelajarannya, ilmunya yang saya bisa. Monggo Pak, ada lagi Pak yang mau coba? Monggo Pak, lanjutannya. Nah ini panjang Pak. Nah, coba. Wa idzal mau gitu ya. Wow. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, insyaallah. Ada lagi Pak yang mau coba? Kalau ada ya tutup. Mas Akbar tuh. Mas Akbar ini kalau masalah saya tunjuk aja. Monggo Mas, al-mutawfiqin. Wa idza ra'awhum qalu inna Masya Allah, ini rekomendasi Imam salah. Enggak Pak. Untuk menjaga keseimbangannya panjangnya itu ada 3 gimana? Yaitu tergantung intonasi kita baca Pak ya. Ya kalau Pak Imam Hafiz itu bisa, kalau yang ini namanya mat wajib ya, itu 4, 5 sampai 6 ya. Jadi itu pertama kita tahu dulu berapa panjangnya, mau pakai berapa, 4 atau 5 apa bahasanya Pak? 5 harokat ya. Berarti 5 harokat kita bacanya seperti bilang 5 panjangnya 5 huruf ya. Itu di feeling sesuai dengan intonasi kita baca. Kalau kita pertama dari awal bacanya cepat, misalnya bilang gua, kalau yang kita ini bacanya kan pelan. Nah, pelan berarti ya kita feel rasanya bacanya seperti contohnya ini Pak. Wa idza, itu berapa harokat Pak? Wa idzanya 2, berarti seperti bilang 2 yang berbaris fathah. Wa idza ra'auhum qaf. Nah, sama-sama ini qaf 2 harokat. Seperti bilang qaf 2, qo lu. Berarti tadi ditambahin lagi 4. Seperti kita bilang 4 huruf. Qalu. Nah, itu udah 4. Qalu innaha nah, gitu Pak, di feel juga rasanya, di feel ya, penting feel juga. Tapi ini tergantung intonasi kita baca dari awal Pak ya. Kalau bacanya cepat ya berarti lebih cepat, karena kita setiap hurufnya bacanya cepat. Bismillah, contohnya gini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan cepat. Beda dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi panjangnya itu tergantung kita intonasi bacanya di feel. Tapi intinya kalau 4 harokat ya seperti kita bilang 4 huruf gitu Pak ya. Tapi perlu feelnya juga. Oh ini panjangnya sudah masuk. Nah ini contohnya ya, yang ini yang terutama. Haulai itu bisa kalau sering latihan terasa sendiri Pak. Haulai
mana yang paling panjang saya baca? La, kerasa sendiri loh. Yang dengar juga kerasa. Haulai, sama enggak? Sama. Kalau haulai pada yang panjang, kepanjangan. Nah, itu bisa dirasa Pak, di feel ya. Tapi kaidahnya ya 4 harokat ya seperti membilang 4 huruf begitu. Kalau qiraati pakai gini. Coba ketukan. Kalau apa Ustaz Adi Hidayat pakai detik. Wa idza 1 detik. Wa idza sulit Pak ya. Jadi itu tergantung kita intonasi cara bacanya, kemudian di feel mana kita baca di awal hurufnya tersebut cepat, berarti panjangnya agak lebih cepat sesuai dengan huruf satu harokat kita baca ini Pak. Patokannya pas harokat satu ini kita bacanya cepat apa lambat intonasinya. Ada yang pakai ketukan ya, saya tidak paham yang ketukan. Misalnya wa idza ra'awhum pas panjang biasanya diberhentikan. Qalu inna haula'i laqad. Saya pernah juga diajarin sama orang guru qiraat ya yang di kitab Al-Fatihah. Gitu Pak yang bisa. Wallahu alam. Ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada kita tutup. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita maksimalkan belajarnya di tahsin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang kita pelajari. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.